Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari mahasiswa Universitas Jember, jurusan Teknik Elektro, mau mempresentasikan tentang potensi energi angin dan surya di Indonesia sebagai pembangkit listrik hibrid. Perkenalkan, nama saya Budi Noviansyah. Tujuan presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah profesional isu yang telah dipimpin oleh Bapak Bambang Sujanarko. Sebelum kita mengetahui bagaimana melakukan suatu pembangkit hibrid antara tenaga surya dan tenaga angin, kita lihat dulu potensi energi angin yang ada di Indonesia pada bulan September, Oktober, dan November. Apabila kita pantau, potensi energi angin pada bulan tersebut akan memiliki suatu kapasitas pembangkit yaitu mencapai 73 GW. Tetapi kapasitas terpasang optimum itu menghasilkan suatu energi sebesar 25 MW. Dan pada saat ini untuk pembangkit energi angin di Indonesia itu hanya mencapai 0,6 MW. Berdasarkan suatu proyeksi energi angin yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia, pada tahun ke tahun akan mengalami suatu grafik yang linier, yaitu mengalami suatu kenaikan. Ditargetkan pada tahun 2050 mencapai 4,7 MW, sehingga dengan proyeksi seperti ini akan menghasilkan suatu energi terbarukan dalam memenuhi pembangkit listrik di negara Indonesia ini. Akan tetapi untuk melakukan suatu pembangkit listrik tenaga angin ini memiliki suatu kendala, yaitu pertama, belum ada industri yang berani menanamkan investasi karena dianggap pembangkit listrik tenaga angin ini memiliki suatu biaya yang mahal. Yang kedua, secara ekonomis belum dapat bersaing dengan pemakaian energi fosil. Karena saat ini kita masih menggunakan bahan bakar dari fosil, maka pembangkit itulah yang paling murah yang kita miliki. Dan yang ketiga yaitu pemetaan spasial setiap daerah belum banyak dilakukan. Belum adanya yang dilakukan ini karena pada saat ini kita masih belum melakukan suatu penelitian pada daerah-daerah tertentu. Sehingga untuk mengurangi kendala tersebut, maka kita akan meningkatkan implementasi energi angin. Yang pertama, memperbanyak penelitian, terutama proyeksi positif energi angin untuk menarik investasi dari berbagai pihak. Dengan penelitian ini kita lakukan suatu data. Dengan data itu maka kita akan laporkan pada suatu investor supaya dia dapat memberikan suatu biaya dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga angin tersebut. Dan yang kedua, potensi energi angin masih mungkin dikembangkan dengan mensinergikan dengan energi dari laut. Jadi dalam potensi pembangkit listrik tenaga angin ini kita dominasikan pada daerah-daerah yang dekat laut. Untuk potensi energi surya yang ada di Indonesia ini bisa mencapai 4,8 kWh per meter kuadrat per harinya. Sehingga apabila kita implementasikan dalam pembangkit listrik tenaga surya, kapasitas energi yang akan dihasilkan itu akan mencapai 8 MW. Akan tetapi dalam pembangkitan energi tenaga surya itu memiliki suatu kendala. Yang pertama, efisiensi solar cell itu masih rendah, yaitu maksimal hanya 25%. Harga serta pemasangan solar cell yang masih mahal, karena semua bahan-bahan dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga surya itu masih memiliki biaya yang mahal.
Upaya untuk meningkatkan implementasi energi surya tersebut, yang pertama, meningkatkan pengembangan kombinasi komposisi solar cell agar berefisiensi tinggi. Gunanya dari efisiensi yang tinggi ini akan menghasilkan pembangkit listrik yang lebih besar. Yang kedua itu pemetaan spasial intensitas radiasi matahari di setiap daerah yang berpotensi tinggi. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang harus kita lakukan suatu pembangkit energi surya ini. Yang ketiga, penyesuaian teknologi solar cell dengan daerah-daerah yang berpotensi. Untuk memberikan suatu pembangkit listrik yang lebih bisa dijangkau oleh beban-beban yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita melakukan suatu pembangkit hibrid pada PLTS dengan PLTB. Dalam pembangkit ini kita akan melakukan suatu simulasi, yaitu dalam simulasi MATLAB. Yang pertama, kita asumsikan bahwasanya sesuai pada gambar pada PPT ini, yaitu pembangkit terhubung ke beban secara terpusat menggunakan bus DC. Dengan arsitektur seperti itu, tegangan AC yang dihasilkan oleh pembangkit energi angin dan diesel harus diubah menjadi tegangan searah. Selanjutnya, inverter DC ke AC digunakan untuk mengubah tegangan DC pada bus menjadi tegangan AC pada beban, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat. Keuntungan dari sistem ini adalah tidak diperlukan kendali frekuensi dan tegangan pada bus dan memungkinkan penggunaan variabel speed generator dalam sistem. Sedangkan kelemahannya yaitu adanya dua proses perubahan tegangan AC ke DC lalu diubah ke AC lagi, itu akan berpengaruh pada efisiensi sistemnya. Untuk mengetahui bagaimana kerja dari pembangkit hibrid surya dan angin itu, maka kita lakukan suatu flowchart seperti pada grafik pada PPT ini. Yaitu pertama kita mulai, setelah itu prosesnya membaca sumber energi angin, energi surya, dan beban yang akan disuplai. Apabila kita mengetahui bahwasanya untuk daya angin dijumlahkan dengan daya surya akan lebih besar dengan tenaga dengan beban yang diinginkan, maka energi tersebut akan masuk ke dalam baterai, dan dari baterai itu akan disimpan guna nantinya akan digunakan pada saat malam hari. Dari simulasi pembangkit hibrid pada PLTS dengan PLTB, yaitu dengan mengasumsikan bahwasannya seperti pada simulasi MATLAB yang ada pada PPT ini, di mana dalam rangkaian sebelah kiri ini merupakan pembangkit listrik tenaga angin dan sebelah kanan ini merupakan satu pembangkit listrik tenaga surya. Sehingga dengan apabila kita jalankan, maka akan menghasilkan suatu grafik seperti pada contoh gambar ini. Sedangkan untuk model simulasi baterainya, yaitu saat proses charger dan discharger, maka kita buat seperti pada simulasi ini. Dengan simulasi yang seperti ini akan menghasilkan suatu grafik bahwasanya beban yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan lebih besar. Akan tetapi dengan adanya suatu pembangkit surya dan pembangkit listrik tenaga angin ini, kita akan memberikan suatu daya yang bisa mensuplai sesuai dengan beban yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada saat siang hari kita itu akan memiliki suatu kelebihan daya, di mana kelebihan daya itu akan mensuplai sebagian ke masyarakat dan sebagian lagi di baterai. Pada saat malam hari, maka kita akan gunakan
daya yang dimiliki oleh baterai itu akan diinverterkan menjadi AC supaya dapat digunakan oleh masyarakat. Dan juga dengan adanya angin malam itu juga akan memberikan suatu tambahan daya sehingga beban yang ada di masyarakat itu dapat diatasi. Dari beberapa suatu gambaran tadi, saya akan menarik suatu kesimpulan bahwasanya sistem pembangkit hibrid yang terdiri dari pembangkit energi angin, surya, dan baterai dimodelkan dengan MATLAB Simulink. Model Simulink diturunkan dari persamaan dasar ketiga komponen yang setelah disimulasikan sesuai dengan karakteristik pembangkit yang dimodelkan. Hal itu bertujuan agar menghasilkan suatu efisiensi yang lebih tinggi. Dengan pengembangan simulasi yang seperti ini, memiliki suatu rencana supaya dapat kita aplikasikan dalam pembangkit energi terbarukan yang ada di Indonesia ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.